حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai malam ini kita masih diizinkan Allah jam 9 kurang 5 menit. 6 menit. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus komunitas RC. Masya Allah, luar biasa. Rahimakumullah Bapak Ibu, jamaah takziah, keluarga yang dalam berduka, yang dalam ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita, pertanda iman kita meningkat di hadapan Allah, di sisi Allah. Karena Allah menyatakan, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna. Kami tidak akan membiarkan kata Allah manusia itu mengatakan amanah, kami sudah beriman. Jadi kalau awaklah mengecian saya beriman, aku beriman, ambolah sebagai orang beriman, Allah tidak akan biarkan kata-kata yang seperti itu. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ternyata ujian itu penting bagi kita. Pertanda kita naik kepada tingkat selanjutnya. Di sekolah awak ada ujian, biasa mau pakai ujian mana? Jadi selalu ada ujian. Di kantor ada ujian, ditampai kegiatan-kegiatan ada ujian. Nah, ujian itu tergantung kita menyikapinya. Ada bisyarri, ada khairi, ada ujian itu bentuknya kurang baik dalam pandangan kita. Biasanya awak kan menganggap ujian itu meninggal, kecelakaan, ini segala macamnya. Sementara bi khairi itu juga ujian dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita. Mampu tidak kita bersikap dan bersifat sabar di sana? Maka sabar dalam konsep ilmu tauhid mampu mengendalikan diri dari sesuatu yang baik dalam pandangan kita ataupun yang tidak baik dalam pandangan kita. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu kan ada dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itulah yang meninggal anak, orang tua kita, istri kita, suami kita, cucu kita, keluarga kita. Semua itu adalah sunatullah. Sunatullah itu artinya sesuatu hal yang sudah menjadi ketentuan Allah bagi manusia. Jadi manusia tidak bisa menghindarkan dari itu semua. Tinggal kita menjalankannya lagi dan bersikap tentang itu. Bapak Ibu jamaah takziah, makanya Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, sikap kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah tersebut ada 3 bentuknya. Kalau kita hindarkan yang 3 tersebut, maka Allah murka kepada kita. Hadis qudsi ini perkataan Allah yang tidak terdapat di dalam kitab hadis, tetapi itu langsung.
Allah menyatakan malam tardo biqadai, siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, kadoku, ujianku. Jadi kita kuncinya harus ridho. Menerima. Ada orang tidak menerima, ada. Kadang putus asa. Sampai-sampai stres. Kalau dicari kan ada orang tuanya meninggal, inyo yang pingsan. Inyo lo yang diaben de urang. Itu tidak boleh. Makanya kalau ada perempuan, Bu, le terang Bu. Oh, udah pakai mic udah Bu. Lah ya Bu ya. Nah, makanya kalau ada perempuan yang meratap dan mendengar ratapan, itu kena laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melaknat wanita yang meratap dan mendengar ratapan. Jadi kalau ada yang meninggal, ada musibah, menangis buliah. Itu sunatullah itu. Fitrah kita. Ibu tiwa. Bahkan indah lah. Mapa bisa namanya mah. Entah bila ke basobo. Entah lewat sobo, entah indah. Harapan kita kan kita ketemu. Tapi yang tidak boleh itu meratap. Beda menangis dengan meratap, beda. Kalau meratuk itu lah berbuah-buah. Berbuah-buah tahu. Itu bahasa kampung ambil. Laba sabui sadonyo. Sabui iko, sabui itu, ini segala macamnya lah gitu kan. Sampai dia pula yang dianukan dari orang lain gitu kan. Apalagi kalau dirantau, turun dari otos itu langsung tertelungkui itu dijanjang langsung. Nah, ini yang dia ben jadinya. Itu tidak boleh. Meratap dan mendengar ratapan. Menangis boleh, itu sunatullah. Rasulullah tak kala cucu beliau wafat juga Rasul menangis. Nah makanya meratuk itu tidak boleh. Berarti itu kita tidak menerima ketentuan yang terjadi. Berarti kita menolak namanya. Nah, makanya Allah menyatakan malam tardo biqadai, siapa tidak ridho atas qadaku. Yang kedua, walam yasbir ala balai, yang tidak sabar atas ujianku. Ternyata sabar itu sangat penting sekali. Dalam ilmu tasawuf itu maqamat orang-orang ahli tauhid itu, ahli tasawuf, sabar. Apalagi kalau bapak awak membawa oto, kalau tidak sabar, buantak seorang saudara itu. Harus sabar. Biar di tikungan, lampu merah, ataupun di jalan-jalan sempit dan segala macamnya. Dibutuhkan kesabaran. Yang ketiga, walam yashkur ala ni'mai, siapa yang tidak syukur atas nikmatku. Ada tiga bentuk itu. Malam tardo biqadai, yang tidak redho atas ketentuanku. Walam yasbir ala balai, tidak sabar atas ujianku. Walam yashkur ala ni'mai, tidak syukur atas nikmatku. Maka resikonya kata Allah, falyakhruj min tahti samawati wal ardh. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Nah, kamawa kapai. Jadi kunci kita adalah orang yang beriman, redho atas ketentuan Allah, sabar atas ujian yang diberikan kepada kita, kemudian syukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Jadi ternyata hal-hal yang seperti sangat penting sekali, apalagi perjalanan kita masih panjang, Bapak Ibu, masih panjang lagi, kita baru sampai kepada alam yang 4 baru. Jadi perjalanan awak kok sampai alam nangkampe, alam pertama alam roh, nang kedua alam iradat, nang ketiga alam rahim. Alam rahim tuh ibu-ibu tahu tuh mah. Berapa lama ibu? 9 bulan ya Bu ya. Iya, ambo tidak pernah hamil, makanya mau tanya gitu kan. Ya, 9 bulan 10 hari, bisa capek, bisa lambe. Nah, kalau zaman kini kalau bisa lo dipesan. Ingin tanggal berapa deh. Adi malah iya, jam berapa gitu kan, haria gitu kan. Nah, bisa pesan. Tapi jalan pintisnya diparui gitu kan. Mau ndak mau keluar. Jadi ndak ada yang bertahan lama. Rasanya ndak ada yang sampai 3 tahun dalam parui ya. Ada ya Bu ya, bajanggu isi keluar lah gitu kan. Ndak ada. Ndak ada yang tahan. Keluar lagi, pindah. Jadi hidup kita selalu berpindah. Alam dunia itu kini kok, alam dunia. Berapa lama awal di alam dunia? Kok seumur manusia? Paling kancang kalau standar umur baginda Rasul 63 tahun. Kalau Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Panjang-panjang, ya. Nah, semakin ke belakang semakin pendek.
63 tahun. Rasanya enggak ada yang sampai 200 tahun, enggak ada lah, jarang ya. Ada, pernah dengar Ibu ya? Dalam YouTube pernah dengar? Ya. 105 balik kemarin di Pariaman udah meninggal beliau. Orang tua, profesor, guru besar Duski Samad. Ibu beliau udah wafat. 115. Jadi tidak ada yang bertahan. Pindah lagi. Makanya kita ini hidup selalu berpindah tempat. Tidak ada yang bako. Dalam ilmu Sipai 20 namanya bako. Belum ada yang kekal. Tapi kita ini selalu fana. Fana itu habis, lenyap. Maka oleh sebab itu, tentu kita ingin sesuai dengan doa yang kita ucapkan selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia hasanah, senang, baik, nyaman, damai, dan akhirat juga senang, baik, nyaman, dan damai. Tapi ingat, hasanah di akhirat itu tidak bisa kita dapat kalau tidak kita usahakan di dunia ini. Tidak bisa. Dijamin pasti tidak bisa. Jadi untuk meraih hasanah akhirat di dunia ini, kalau ingin senang di dunia ko, awak kan berusaha. Ya betul ya. Mencari awak kue mencari. Rajin awak beraja. Beli ini, beli itu. Siapkan fasilitas. Mungkin makanan, tempat tidur, tempat yang sandang pangan papan itulah. Kita siapkan. Baru kita merasa nikmat dan nyaman. Sama di akhirat juga seperti itu. Kita tidak akan dapat kenyamanan dan kesenangan di akhirat kalau tidak diusahakan. Tapi ternyata kenyamanan kesenangan di akhirat itu diusahakan tidak di akhirat itu di dunia ini sarananya. Bahkan kalau ingin sukses awak di alam sakarat, alam selanjutnya itu, tadi alam nangkampe baru, yang kelima, alam sakarat, alam maut, alam barzah, alam kubur, kemudian alam-alam selanjutnya, itu di dunia ini. Makanya itu doa yang awak baca tadi itu, jangan sampai lupa. Bapak Ibu ya, kalian hafal enggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Biasakan doa itu. Jangan sampai lupa tuh. Wa afiatan fil jasadi, wa ziratan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan. Atunya tuh. Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut, sebelum mati. Wa rahmatan indal. Ya Allah, kasih rahmatlah di saat maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, sesudah maut itu. Kita selalu mohon kepada Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Itu proses. Ya Allah, beri kemudahanlah di dalam proses sakaratul maut. Ternyata bimbingan Rasul kepada umat tersebut adalah selalu membuahkan kebaikan-kebaikan. Tergantung awak dalam mengamalkan dan menjalankannya lagi. Jadi biasakan doa itu taruhi Bapak Ibu. Kalau nafal ya hafal dulu. Pendek doa itu nyata. Kan untuk keselamatan awak. Awak ingin bahagia dunia, kita usahakan. Sementara ingin bahagia di akhirat, kita tak cari. Kan rugi kita. Rugi kita itu. Kenapa seperti itu? Karena ternyata kehidupan akhirat itu jauh lebih lama, kekal dan abadi dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu hadirin. Dunia kok sawantanya. Kalau dalam Al-Quran, bandingannya 1 berbanding 1000. Min alfisyah. 1 hari di hari akhirat itu 1000 tahun di hari awak. Kini tahun berapa? 2022. Abarari dari situ tuh. 2 hari lebih sengenek lah baru tuh. Ini 1000 tahun bandingannya mah. Begitu lama. Nah, jadi oleh sebab itu, tentu kita harus mempersiapkan diri awak. Awak ingin bahagia di akhirat, kalau tidak kita usahakan, dipastikan tidak bisa. Karena ternyata nanti di akhirat itu muabian diri sorang-sorang. Amal awak sorang-sorang.
Karena awak tidak ada orang dalam gitu kan. Tidak ada yang akan menolong awak nanti di akhirat itu doh. Kecuali kalau ada orang dalam bisa di WA, di SMS, bisa ada kan. Tidak telepon. Tolong amankan nombor CD. Ada. Ayo. Bisa melalui PRT ya, itu kan. Ternyata tidak bisa. PRT tabaralo itu kan. Tabaralo. Nasib kamu tak kabalo. Tidak bisa ada sebetulnya. Karena memang nanti kita menghadap kepada Nabi Adam. Nabi Adam nolak. Menghadap kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nolak. Jajan kamu boleh jajan. Anak ambo tidak beres dulu don. Nolak semua. Nabi Musa juga kayak gitu. Maka syafaat baginda Rasulullah yang kita harap. Dengan langkah perbanyak kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, sebenarnya kata Rasul, kematian ini, meninggal ini sebagai guru bagi kita. Guru yang tidak bisa mengecek, itulah yang maut. Kafa bil mauti wa'izah, kata Rasul. Jadikanlah kepergian sanak saudaramu, orang tuamu, ayahmu, kakekmu, nenekmu, anak dan istri suamimu itu sebagai pelajaran. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran di sana. Agar kita lebih taqarrub ilallah, bahwa kita akan mengikuti yang persis sama yang beliau alami orang-orang yang terdahulu bagi kita tersebut. Jadi tidak ada waktunya bagi kita lagi untuk menyia-nyiakan kehidupan kita ini, karena nanti yang namanya maut dan kematian kita tidak tahu entah kapan akan datang kepada kita. Yang jelas kita mempersiapkan diri dengan banyak amal soleh dalam rangka kita meraih dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang nangko orang tua kita, bapak kita ini, beliau lebih kurang umur 73 tahun, Masya Allah luar biasa. Itu banyak pengalaman beliau semasa hidup, banyak yang beliau jalani dan beliau alami. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup beliau selama ini, andaikan ada beliau khilaf, salah, alfa, kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dan memaafkan beliau hendaknya. Andaikan ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang beliau lakukan, kita berharap semoga Allah memberikan yang terbaik bagi beliau dan mendapat surga Jannatul Naim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Kemudian ibarat beliau ko, ibarat bajalan lah sampai ke bateh, balaya lah sampai ke pulau, nampunyo datang manapuit, nama nanam datang membubui. Kita sarahkan kepada Allah. Karena juga kita akan mengikuti jejak langkah beliau, seperti yang beliau lalui dan seperti yang beliau alami. Kunci bagi kita adalah anak-anak yang ditinggalkan, kita sabar dan kita mendoakan semoga Allah memberikan yang terbaik kepada beliau dan juga kepada kita bersama yang beliau tinggalkan. Anak-anak yang soleh, salah satu adalah yang tidak ada halangan, hambatan bagi orang tua kita. Dia ada 3 bentuknya itu. Salah satu adalah waladun solihun yada'ulah. Anak-anak, cucu-cucu, menantu-mantu yang mendoakan orang tua kita. Jadi tugas kita adalah mendoakan dan berbuat baik. Hobi beliau selama itu. Kalau beliau hobi beliau mungkin puasa Senin Khamis lanjutan, nah itu lebih baik dan lebih bagus. Kalau beliau hobi mungkin jalin silaturahmi dengan kawan-kawan beliau, tetangga, kita lanjutkan. Jangan putus. Itu masalahnya lah. Kalau hobi berjudi, putuskan. Agar itu tidak ada kesinambungan namanya dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Dosa jariah itu betul. Mudah-mudahan Allah ampuni kekhilafan dan kealfahan kita dan juga orang tua kita. Bapak Ibu, demikian saja. Alfa minkum. Ada yang bertanya? 1 menit, silakan. Jam 9 lewat 15. Nah, biasanya kalau kita taziah kayak gitu dengan Pak RT gitu kan. Kak tanya jawab apa dalam majelis yasinan. Supaya tidak ada keraguan. Kadang-kadang kan ada ragu. Nah, di dalam tanya jawab itulah nanti kita akan terbuka selama ini mungkin yang abu-abu, yang kabur, akhirnya nanti dia akan muncul lagi. Baik, kalau tidak mungkin itu
Dan sebentar lagi, sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, entar lagi kita bulan Zulhijjah. Bagi Bapak Ibu yang berniat untuk melaksanakan ibadah kurban di tempat masing-masing atau di kampung di mana saja, maka ikutlah sebagai peserta ibadah kurban, bukan peserta kurban ya Bu ya, peserta ibadah kurban. Kalau peserta kurban tidak biah. Ya Bang ya. Ayo. Kita bukan peserta kurban, tapi peserta ibadah, karena kurban itu ibadah. Awak tidak biah, tidak takaha deh awak dah, gitu kan. Baik. Kurang pas gitu kan. Iya, tugas PT maluriannya nanti lah. Ambo kalau menyampaikan tuh, gitu kan. Jadi peserta korban, ibu peserta korban, iyo siap-siap ke lapangan besok ada biar. Itu. Masa kayak gitu? Tuh kan iyo peserta korban mah. Tapi baca peserta ibadah korban. Gitu. Sering, iya, itu. Sebenarnya kan kurang lengkap bahasanya gitu kan. Jadi korban ibadah, sholat ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, zakat ibadah, itu ibadah semuanya. Jadi kalau tidak ditulis nama kita haji gitu, tidak apa-apa, kan ibadah. Jangan marah pula, lupa orang nyebutin nama haji, sabuin nama haji deh. Jangan seperti itu. Jadi yang jelas itu ibadah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Allahu minkum. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang ngalu, hirono picik dek kurang kuning, atau masakan telam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Dimakan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Alhamdulillah.